Jangan kita marah. Kenapa? Marah itu membawa kita kemana-mana. Dan tanpa kita sadarin juga, marah itu intensitasnya semakin lama semakin tinggi. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hari ini kita akan fokus kepada ayat ini dan kita merenungkan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah ketika dia mengatakan demikian, kepada nenek moyang kita. Ada kata tambahan di situ adalah harus dihukum. Nah, Tuhan memberikan penafsiran, atau kita bilang Tuhan Yesus itu mengkritik tafsiran yang dipahami oleh orang Yahudi pada masa itu. Bahwa hukum ke-6 yang mereka pahami, jangan harus membunuh, maka itu harus dihukum. Jadi ada kata-kata tambahan di mana di situ harus dihukum. Nah, Tuhan mengatakan itu adalah tafsiran yang diambil atau ditafsirkan begitu ya dari Bilangan 35 ayat 30 sampai 31. Nah, Tuhan Yesus itu menentang tafsiran ini. Kenapa? Karena menentang tafsiran ini berarti harus terjadi pembunuhan, maka dia harus dihukum, begitu ya. Nah, Tuhan ingin menariknya lebih luar lagi, yaitu apa? Ketika dia dalam kondisi marah, maka dikatakan oleh Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu. Ini adalah sebuah pertentangan. Tuhan mengatakan tidak demikian, bukan harus dibunuh dulu gitu ya, istilahnya gitu, dibunuh dulu, mati dulu, baru dia dihukum. Bahkan sebelumnya itu pun dia sebelumnya bisa dihukum sebelum terjadi pembunuhan itu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, kata Tuhan Yesus. Kata marah di sini sangat penting sekali. Karena marah di sini bisa menimbulkan berbagai macam hal. Contohnya bahwa dikatakan kafir. Nah, kata kafir itu berarti harus dibuktikan atau dibawa ke Mahkamah Agung. Karena boleh dikatakan kata kafir itu berarti mengatakan orang ini tidak punya otak, kekurangan pengertian dan seterusnya, begitu ya. Kata kafir itu sebenarnya artinya. Maka orang ini harus diperhadapkan ke mahkamah agama untuk membuktikan. Jadi apakah benar orang ini itu sampai dituduh sedemikian rupa kafir, tidak mempunyai otak, bahkan tidak mempunyai Tuhan, begitu ya, sampai segitunya. Nah, itu harus dibuktikan. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikannya, dia harus dihukum. Lalu kemudian kata yang kedua yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah jahil. Itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata jahil itu atau more itu juga diartikan memberontak kepada Tuhan. Nah, menuduh orang memberontak kepada Tuhan itu sangat serius. Karena sepanjang sejarahnya Israel kita tahu bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan, begitu ya, dalam perjalanan Israel menuju tanah Kanaan. Dan itu adalah hukuman Tuhan yang luar biasa. Maka ketika orang mengatakan jahil, artinya engkau tuh memberontak kepada Tuhan, itu hal yang sangat serius. Dan itu harus betul-betul pembuktiannya harus ada. Kalau enggak, dia akan masuk neraka. Jadi Go Traders, Tuhan ingin mengatakan, jangan kita marah. Kenapa? Marah itu membawa kita kemana-mana. Dan tanpa kita sadarin juga, marah itu intensitasnya semakin lama semakin tinggi. Tadinya mungkin marahnya sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Sampai setiap hari kita bisa marah. Bahkan lebih jauh lagi, bahkan setiap hal pun kita bisa marah. Dan tanpa kita sadari, amarah kita itu bisa merusak orang-orang di sekitar kita. Maka Tuhan mengatakan itu harus dihukum. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk betul-betul tidak marah. Artinya betul-betul bisa mengendalikan emosional kita. Pasti ada muncul rasa marah kita, tapi rasa marah itu tidak menimbulkan apapun. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang salah, keliru, menghina, dan seterusnya.
Oleh karena itu, mari kita renungkan hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.